meniti jalan yang lurus ini dan istiqomah tentunya sampai dengan akhir hayat nanti, insyaallah. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan, sesungguhnya ini adalah makalah, tetapi isinya adalah, kalau saya beri judul, amalan penghantar menuju surga. Setelah kita sekian lama membahas, mengkaji, memahami, dan mudah-mudahan berikutnya adalah meyakini tentang sedemikian rupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjabarkan, mengajarkan kepada kita terkait dengan akidah yang benar, sampai dengan kita membahas tentang terakhir ini adalah masalah surga. Dan tentang surga ini adalah kita jadikan sesi ini adalah terakhir, untuk kemudian kita kembali ke kitab, kalau Allah memberi umur panjang insyaallah ta'ala. Dan sesi terakhir dari pembahasan tentang surga ini, saya pilihkan temanya adalah amalan yang akan menghantarkan kita, kalau kita bisa mengamalkannya, kalau kita bisa membelinya, mudah-mudahan Allah akan tukar dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala besok di hari akhir. Amin. Maka dari itu, marilah kita coba secara seksama ikuti dan cermati baik-baik, dan petakan hidup ini dengan efektif, mana yang sangat memungkinkan untuk kita bisa mencoba membiasakan, dan tentu bila perlu memperbanyak dan meningkatkan kualitasnya, untuk kita semua bisa berpeluang untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tidak kurang dari 40 ya dalam makalah ini yang kita ditawarkan. Silakan, apakah mau 40-40-nya? Dan saya yakin masih lebih, masih banyak lagi yang lain. Dan begitulah ilmu. Sebetulnya tinggal kitanya saja yang atur nafas. Kalau kita bernafas panjang, ya ilmunya juga akan semakin panjang dan dalam. Kalau kita mungkin menyediakan waktu dan semangatnya sedikit, maka Islam pun akan tetap memberikan kepada kita peluang untuk menjadi orang yang beruntung. Nah, oleh karena itu kita mulai satu persatu, dan kalau saja saya tuntaskan pembacaan ataupun sekilas ya kita lalui pembahasan ini, maka ada 40 poin yang kita akan bisa kaji. Mungkin ada baiknya saya sampaikan judulnya dulu. Ya, judulnya tentu ada 40, nanti kita berikutnya adalah kita kaji dalil-dalilnya. Pertama adalah tauhid. Kedua, syahadat. Ketiga, ada tauhid, ada salat, ada zakat, ada silaturrahim. Di sini sudah 4, kalau digabung dengan tadi bisa jadi 5 atau 6. Berikutnya adalah membaca ayat kursi, membaca surat Al-Mulk, kemudian membaca Al-Quran, memperbanyak sujud, menyempurnakan wudhu, dan berdoa setelahnya.
membaca Sayyidul Istighfar, kemudian tasbih, tahmid, dan takbir, kemudian tahlil saat masuk pasar, kemudian talabul ilmi, mencari ilmu, kemudian menyempurnakan wudu dan berdoa setelahnya, ada pengulangan, azan 12 tahun, salat bardain, salat 5 waktu, salat sunnah wudu, salat sunnah rawatib 12 rakaat, menebar salam, memberi makan, silaturrahim, dan qiyamul lail. Memperbanyak saum sunnah. Saum sunnah mengantar jenazah, memberi makan pada orang miskin, dan menjenguk orang yang sakit. Umrah dan haji, berjihad fi sabilillah, memberi kemudahan pada orang yang mengalami kesulitan, memberi minum anjing yang kehausan, menjamin anak yatim, memotong dahan pohon yang menghalangi orang dari jalan, mengendalikan mulut dan kemaluan, tidak marah, berbuat baik pada bapak, menyertai ibu, sabar menghadapi kematian orang yang dicintainya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat kematian anak kita, anaknya, wanita yang salat 5 waktu, saum Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya, terhindar dari sombong, hulul, dan hutang, tabah dalam hidup berjamaah, mati dalam beriman pada Allah, dan berbuat baik pada orang lain, jujur saat bicara, menepati janji, menunaikan amanah, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, dan mengendalikan tangan, menjenguk orang sakit, dan mengunjungi saudara seiman. Terakhir, takwa dan akhlak mulia. Nah, itu sebetulnya lebih dari 40, Pak ya. Itu yang saya berikan judul-judulnya, tadinya tidak ada judul-judulnya. Tetapi untuk memudahkan, ya, sengaja saya bacakan semuanya. Penjelasannya, kalau waktu kita terkejar, maka kita jelaskan satu persatu. Tapi kalau tidak, maka judulnya minimal sudah kita
lalui. Para jamaah sekalian, kita masuk kepada yang pertama. Nah, ini berasal dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, berasal dari salah seorang sahabi bernama Jabir bin Abdullah. Kata beliau, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, seseorang datang kepada Nabi. Faqala, kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mujibatan, ma apakah, al mujibatan berasal dari kata wajaba, yajibu, wujuban, wajib, kemudian menjadi mujib, artinya adalah yang mewajibkan, yang memestikan. Kemudian karena muannas maka mujibah, kemudian karena dua maka mujibatan. Jadi ya Rasul, ada dua perkara yang dia memestikan orang yang mengerjakannya. Begitu kalau diterjemahkan. Bahasa Arab itu satu kata, tapi kalau diterjemahkan akan menjadi penasaran kalau kita tidak jabarkan, atau bahkan bahayanya akan menjadi salah paham. Yang dimaksud di sini adalah, Rasul, ada dua perkara, kalau dua perkara ini dikerjakan maka akan membuat seseorang yang mengerjakan itu mesti, nah begitu, harus, tidak menghindar gitu, dari dua perkara ya. Nah, apa itu? Pertama, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Man, barang siapa mata mati, la tidak yusyriku menyekutukan Allah, billahi dengan Allah, jadi tidak menyekutukan Allah, syai'an dengan apapun. Rasul menyatakan dakhalal jannah. Jadi kalau disimpulkan, diringkas begitu, tidak menyekutukan Allah itu masih panjang, ringkas lagi, tauhid gitu, hanya menjadikan satu saja yang dia fokus, yang dia arahkan segala seluruh segenap hidup dia dalam ibadah di dunia ini, yang menjadi motivator Allah, yang menjadi pendorong Allah, yang menjadikan amal dia untuknya Allah, yang dijadikan harapan dari apa yang dia kerjakan hanya satu, Allah. Nah, itu tauhid. Satu kata, kemudian agak panjang. Orang yang bertauhid sampai dia mati, kata Rasul, dakhalal jannah, orang itu akan masuk surga. Itu oleh yang sebagaimana bertanya tadi, mujib, wajib. Seolah-olah perkara ini mewajibkan dia, mengharuskan dia masuk surga. Rasul tidak bantah perkataan itu, misalnya dengan, kok kamu mewajibkan Allah gitu kan. Tidak ada yang bisa mewajibkan Allah, membuat Allah harus berbuat sesuatu, tidak bisa. Tetapi Rasul faham, ini uslubun arabiyyun, ini redaksi Arab, difahami oleh orang Arab, didengar oleh orang Arab, ditanggapi oleh orang Arab, dijawab oleh orang Arab. Jangan dipahami oleh orang Indonesia ini. Nanti kalau orang Indonesia apalagi liberal, wah, lain lagi jawabannya. Gimana? Kok Allah diharuskan, diberi keharusan, diberi job oleh manusia?
Jadi ini pahami dengan lahjah, dengan uslubun Arabi. Artinya adalah bahwa kalau orang mati dalam keadaan tauhid, begitu simpelnya, orang itu dijamin masuk surga. Gitu. Sebaliknya, di sini juga disebutkan bahwa diulang tadi 2 kali ya, waman mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, diulang oleh Rasul. Barang siapa mati tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dakhalal jannah. Ini ingat-ingat Bu dan Bapak sekalian, tauhid. Ini perlu diklik ini, tauhid ini apa nih rahasianya sehingga orang itu begitu mudahnya. Apakah mungkin orang seumur hidupnya misalnya naudzubillah min dzalik tidak salat, tidak zakat, tidak thalabul ilmi, tidak tasbih, tidak zikir, tidak membiasakan amal soleh, ujug-ujug tiba-tiba begitu mati tauhid gitu. Nah, ini juga perlu digali. Apakah mungkin seseorang jauh dari Allah semasa hidupnya, lalu begitu akan mati tauhid gitu. Nah, karena itu perlu penjabaran ini. Nah, yang kedua adalah kata Rasul, waman mata yusyriku billahi syai'an. Hanya 1 huruf saja Pak, tidak ada dari kalimat ini. Kalau pernyaskan tambahkan saja kalimat la, begitu sama dengan yang pertama. Wa dan man barang siapa mata mati yusyrik, menyekutukan. Kalau tadi kan tidak, sekarang menyekutukan. Tidak menyekutukan, sekarang menyekutukan. Menyekutukan Allah dengan apapun, dengan sesuatu apapun, dakhalan nar, orang ini akan masuk neraka. Kata syai'an ini Pak, perlu saya garis bawahi sedikit. Ini uslub Arabi juga Pak. Syai'an itu kalau bahasa definisinya sesuatu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada maknanya nih, ada kata man, barang siapa, barang siapa ini ya siapa saja. Kemudian syai'an, sesuatu, ada sesuatu sebelumnya ataupun dalam redaksi, dalam siyak man, ya, mubham, istifham, pertanyaan. Maksudnya ada kata yang tidak definitif yaitu sesuatu, ada kata didahului sebelumnya pertanyaan man. Dalam bahasa Arab ini maknanya adalah menjadi umum, menjadi sangat mujmal, menjadi sangat global, tidak bisa ditentukan apa itu. Ya, ini maksudnya apa saja, apapun, sesuatu apapun. Kalau dikaitkan di sini, barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, gitu. Kalimat apapun ini, wah, sangat universal Pak. Kalau ada orang menyekutukan Allah dengan uang, ya musyrik. Sesuatunya itu menjadi kemudian didetailkan. Kalau ada orang yang menyekutukan Allah dengan jabatan, ya musyrik. Ada orang yang menyekutukan Allah dengan kesibukan, ya musyrik. Kalau ada orang yang menyekutukan Allah dengan benda, ya musyrik. Kalau ada orang yang menyekutukan Allah dengan tukang sihir dan dukun, ya musyrik. Jadi sangat-sangat berkemungkinan apa ini sebetulnya, ya, sesuatu ini. Jadi kalau prakteknya misalnya ada orang yang mendahulukan Allah, maka itu tauhid. Kalau ada orang yang mendahulukan selain Allah, apa selain Allah itu? Misalnya mendahulukan pekerjaan, mendahulukan hawa nafsu, mendahulukan keluarga, mendahulukan apa saja selain Allah didahulukan. Sementara Allah dibelakangi, tidak diprioritaskan, itu sudah masuk dalam kategori syirik sebetulnya. Nah, pada yang sekalian mungkin nanti dalam pertanyaan lebih jelas lagi. Tapi intinya adalah ada hanya Allah, ada selain Allah. Nah, para yang sekalian, ini adalah kalimat tauhid ini sebetulnya
perlu penjabaran. Tidak sedikit orang yang mudah mengatakan tauhid, 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 tetapi pada kenyataannya kalau dia dibahas tauhid, dia yang tersinggung. Karena apa? Bisa jadi dia kesangkut. Ada variabel-variabel tertentu yang harusnya menjadi tolak ukur. Ketika tolak ukur itu adalah dimasukkan ke dalam checklist pada dia, bisa jadi dia nyangkut. Minimal misalnya ada disebut dengan syirik kecil. Nah, syirik kecil itu apa? Syirik ini ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar banyak, syirik asghar juga banyak. Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai, harus kita hati-hati sehingga jangan sampai kita terkena ranjau. Ya. Mengaku bertauhid padahal sebetulnya adalah musyrik. Na'udzubillah. Para jamaah sekalian, minimal petanya globalnya begini. Yang kita harus tauhidkan itu dua. Tauhid terkait dengan Allah. Yang kedua, tauhid terkait dengan Rasulullah. Apa itu maksudnya? Ya, tauhid tentang Allah itu adalah pertama, kita harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyatakan bahwa tidak ada duanya bagi Allah, hanya bagi Allah saja. Apa itu? Satu, terkait dengan zat dan sifat. Zat dan sifat. Yakini bahwa zat Allah itu tidak akan ada yang sama, sekufu, setara, sebanding dengan Allah. Berikutnya adalah sifat. Tidak ada sifat apapun, siapapun di dunia ini yang sama, sebanding, setara dengan Allah. Nah, kalau kita ambil contoh, misalnya Allah satu. Yang dimaksud dengan Allah satu itu, ya Allah itu hanya Allah saja. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Kalau satu ya satu. Satu itu tidak sama dengan dua, apalagi sama dengan tiga. Karena itu begitu ada orang meyakini bahwa Allah itu tiga, kafir. Allah berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang menyatakan bahwa Tuhan atau Allah itu tiga. Karena apa? Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Jadi mungkin kalau keluar sedikit, bahwa kalau ada orang yang meyakini Tuhannya tiga, kan itu kafir jadinya. Lalu ada orang mengatakan selamat, loh berarti selamat ya Anda jadi orang kafir, kan begitu. Nah, ini yang harus dipahami. Kufur itu bahaya, celaka, akhirnya akan menjadi penghuni jahanam, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengatakan selamat? Maksud selamat itu apa? Kan selamat itu adalah artinya kebalikan dari celaka. Berarti lebih jauhnya adalah mengatakan bahwa walaupun Anda masuk neraka atau calon masuk neraka, samalah dengan orang yang akan masuk surga. Loh, berarti tidak ada bedanya. Ini masuk ke ranah nanti liberal, masuk ke ranah plural. Wah, ini mengatakan bahwa semua agama benar, tidak ada beda antara kufur dan iman. Wah, berat sekali, Pak. Jadi tidak ada basa-basi dalam akidah itu. Kalau sudah yang benar hanya satu, berarti yang tidak satu itu, yang tidak tauhid itu, ya tidak benar. Kalau tidak benar, ya jangan mengatakan selamat. Begitu. Mau dia saudara kita, mau dia bapak kita, mau siapapun, kalau dia tidak menyatakan Tuhan itu satu, ya dia tidak benar. Karena itu tidak boleh kita mengatakan selamat.
dan seterusnya. Ini kalau kita kaitkan dengan yang biasanya dialami oleh umat Islam dilemati sejak zaman baheula, zaman dahulu kala. Padahal ilmu itu ya itu saja sebetulnya. Cuman karena mungkin manusianya berubah, bergaulannya berbeda, kebiasaannya berbeda, generasinya berbeda, atau ada kekurangan pendidikan atau transformasinya kurang, jadi berulang-ulang masalahnya. Tapi kalau dari si akidah tidak ada yang berubah, itu baku dari zaman dahulu. Yang namanya lakum dinukum waliyadin itu kan sudah sejak 1443 tahun yang lalu. Jadi tadi kalau kita mau, jadi satu ya para ibu sekalian dan para bapak sekalian, tauhid itu satu. Kita tauhidkan Allah zatnya, kita tauhidkan Allah sifatnya. Zat Allah itu satu, sudah jangan membayang-bayangkan ada zat lain selain Allah. Mau batu, mau jin, mau merkayangan, mau apa, tidak boleh. Allah sudah. Tidak mungkin akal manusia yang, ya paling timbangannya berapa sih akal itu? Besarnya berapa sih? Kemampuannya berapa? Tidak bisa menjangkau Allah. Yang dia adalah, tentu adalah maha luas. Sifatnya juga begitu. Kalau ada orang mengatakan Allah maha penyayang, orang manusia juga penyayang, jangan samakan penyayangnya Allah dengan penyayangnya manusia. Sangat tidak bisa disamakan. Itulah yang maksud dengan satu. Penyayangnya Allah itu satu, tidak ada duanya. Tidak bisa dibandingkan, disamakan, disetarakan dengan penyayangnya yang lain. Mungkin saja ada orang bernama Abdurrahman, Rahman, Allah Ar-Rahman, tetapi waduh, betapa jauhnya Allah yang Ar-Rahman dengan orang yang namanya Abdurrahman. Jadi para sekalian, itu satu. Kedua, asalkan Allah itu dari sisi fi'ilnya, fi'il perbuatan, apa yang Allah kerjakan dengan apa yang selain Allah kerjakan. Yang Allah kerjakan itu mencipta, selain Allah tidak ada yang bisa mencipta. Bahasa saja mengatakan mencipta, pencipta lagu, tidak ada yang mencipta itu. Dia hanya merangkai saja kok, do re mi fa sol la si do, dirangkai, rangkai, do dengan mi dan segala macam, jadilah nada irama. Tapi do re mi fa sol la si do ya itu, bahkan sebelum kata do re mi itu sudah Allah ciptakan akan ada nada-nada seperti itu. Allah yang menciptakannya. Jadi bukan pencipta. Dia hanya merangkai saja, dia menyadur, merangkai, menyusun, ya, dan seterusnya. Tapi yang mencipta hanya satu, Allah. Selain Allah tidak pencipta. Gitu. Ini harus dimiliki. Gitu. Kemudian yang ketiga, supaya cepat, adalah haknya. Hak Allah itu esa. Jangan samakan hak Allah dengan hak sesama manusia. Seorang karyawan bekerja di suatu perusahaan, itu punya hak. Perusahaan itu punya hak pada kita, karena kita terikat kontrak kerja. Kita ini punya kontrak dengan Allah, bahwa kita adalah hambanya, Allah adalah ma'budnya. Hak Allah sebagai ma'bud tidak bisa disamakan dengan hak sesama manusia. Itu harus masuk, menjiwai seluruh tatanan hidup kita. Itu namanya tauhid. Nah, yang kedua, tauhid terhadap Rasul. Maksudnya apa tauhid terhadap Rasul? Maksudnya ittiba'. Jangan ada yang diikuti oleh kita selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Beragama kok ngarang? Beragama kok pakai rasa? Beragama kok pakai kita yang ngatur? Islam harus sesuai dengan gaya Nusantara. Ya tidak bisa, Pak. Islam itu harus menggunakan petunjuk pelaksanaan juklak juknisnya itu berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum."
Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Itu dengan jelas sekali, itu syarat masrut, sebab akibat, atau orang sebut kausalitas. Kalau tidak begitu, ya tidak begitu. Tidak ikuti Muhammad SAW, ya tidak Allah cinta. Tinggal sampean pilih nggak, mau dicintai Allah nggak? Ingin nggak mendapat cinta Allah? Ingin, ya sudah, jawabannya ikuti Muhammad. Nah, ikuti Muhammad itu, lihat Muhammadnya, Rasulullahnya. Rasul takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Rasul ruku, kita ruku. Rasul sujud, kita sujud. Nah, Rasul tidak sujud kok sampean sujud, gitu. Sudah, apa adanya di dalam wahyu itu ikuti. Kecuali kalau urusan dunia, ya, urusan dunia boleh-boleh saja lah. Kita sekarang pakai teknologi canggih seperti sekarang ini, ya. Saya berbicara di mana, orang mendengar di mana. Wah, itu canggih. Itu urusan dunia, boleh pakai itu, boleh tidak pakai itu. Tapi kalau beragama, berislam, beribadah pada Allah, nyambung kepada Allah dengan menggunakan selain tali Muhammad Rasulullah, tidak mungkin. Jangan berharap, Pak. Jadi para sekalian, itu yang saya maksud, tauhid. Nah, itu kan perlu pembahasan lebih ruwet, Pak, itu ya, lebih banyak, ya, banyak kasus-kasusnya dan seterusnya. Tetapi kita lalui, kita masuk ke nomor 2, syahadat. Saya beri judulnya syahadat. Coba perhatikan hadisnya. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, kata seorang sahabi namanya Ubadah ibnu Samit, Rasul bersabda begini: Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Nah, sampai di situ. Itu kalau bahasa Arab itu namanya syarat. Nih syaratnya, perhatikan nih, gitu. Apa syaratnya? Man barang siapa syahida, bersaksi, berjanji, bersumpah, berikrar, gitu. Ini kalimat syahidah juga tidak semudah yang kita dengar. Bersaksi, maksudnya apa bersaksi? Bersyahadat, apa maksudnya bersyahadat itu? Kembali ke bahasa Arab kan. Maksudnya bersaksi itu apa? Bersaksi itu artinya adalah bahwa dia memang betul menyaksikan. Apa yang menjadi alat bahwa dia menjadi saksi? Saksi itu kalau menurut indra adalah dia mendengar, dia melihat, dia membaca, begitu kan? Malmus, indrawi. Mengalami itu maka dia bersaksi. Berarti bukan ngarang. Kalau dia tidak kemudian melakukan dia, itu namanya palsu. Saksi palsu namanya. Nah, kita harus ingat dengan kata itu. Menjadi saksi. Nah, bersaksi bahwa apa yang bawahnya itu? La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ilah itu dalam bahasa Arab artinya ma'bud. Atau dalam bahasa letterleknya ibadah. La ibadata, begitu. Maksudnya di sini la ma'budah, maksudnya yang diibadahi. Bihaqqin, bukan bi ghairi haqqin. Tidak disebut di situ bihaqqinnya. Tapi para ulama atau kaidah bahasa Arab mengharuskan itu. Jadi tolong kalau mengartikan la ilaha illallah, para bapak, para ibu, kaum muslimin jangan salah. Ada yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Salah lah. Kalimat itu sendiri sudah bertentangan dengan apa yang diucapkan. Tidak ada Tuhan selain. Apakah betul di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah? Kan banyak Tuhan itu. Banyak sekali yang dianggap Tuhan, yang diyakini Tuhan oleh manusia itu. Ada yang menjadikan duit sebagai Tuhannya, ada yang menjadikan jabatan sebagai Tuhannya, macam-macam lah. Nah, bukan menafikan Tuhannya, Tuhan banyak, tetapi Tuhan yang benar. Nah, gitu. Karena benar, maka konsekuensinya berhak diibadahi. Nah, makanya dalam bahasa Arab disebut bihaqqin. Ya, itu ada khobar namanya. Ya, kalau la ilaha saja baru isimnya saja. Tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak untuk diibadahi
illallah, kecuali Allah. Berarti satu-satunya. Itu namanya tauhid. Wahdahu saja, satu, tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Itu sudah la ilaha illallah saja sudah jelas itu. Namanya an-nafyu wal isbat dalam bahasa Arab. Ketika ada kata wahdahu tambah jelas, saja, satu-satunya. Berarti tidak ada yang lain. La syarikalah tambah lagi, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi tiga, hanya tidak ada Tuhan yang benar yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sudah artinya hanya. Kedua, wahdahu saja, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Masya Allah, pernyataan ini kalau orang tidak asal membual, tidak asal bunyi ngomongnya, penuh dengan tuntutan konsekuensi. Sayangnya tidak sedikit orang yang mengatakannya tidak mengerti apa yang diucapkannya, karena itu tidak tersimpul dalam sikap hidupnya. Lanjutkan satu, pernyataannya itu, ikrarnya itu begitu, harus disebutkan baik. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, begitu. Karena bersaksi namanya. Kayak orang di dalam pengadilan kan bersaksi, kan dia bersumpah dengan ucapannya. Wa anna Muhammadan, dan bahwa Muhammadan, dan bersaksi pula bahwa Muhammad abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Bukan hanya di situ. Kata beliau, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, juga begitu. Isa itu hamba Allah, Isa itu utusan Allah. Dalam Al-Quran, wa ja'alani nabiyyan, ya, kata Nabi Isa, ya, menerangkan kepada orang yang tidak beriman, belum beriman pada waktu itu, Allah menjadikan aku seorang nabi. Gitu. Jadi Isa itu nabi menurut Al-Quran, ya, menurut kita orang Islam, ya. Jangan ada yang ragu tuh. Mengaku muslim kok ragu bahwa Isa adalah nabi. Nabi Isa itu nabi. Nabi Isa itu adalah rasul. Karena Allah berfirman, mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih bin Maryam itu tidak lain kecuali hanya rasul, sebagai utusan Allah. Jadi kalau orang mengatakan lebih dari itu, wah, itu sudah kufur. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya bacakan ayatnya. Jadi itu nyatakan, ya, oleh mulutnya, persaksikan oleh dirinya. Berikutnya, wa kalimatu alqaha ila Maryama, ya, ruh, ya, yang kalau bahasa kita kalimat itu maksud di sini ucapan itulah yang kita maksud dengan ayat yang adalah kun, jadilah, istilahnya gitu. Kamu janin bagi Isa, gitu. Kalimah kun, ya. Alqaha yang Allah berikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan berasal ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang keempat, wal jannatu haq, surga itu benar, gitu. Jadi jangan ragu. Ada orang yang benar nggak sih surga? Surga itu nggak ada, itu yang ada itu taman. Nah, itu sama dengan mengingkari surga, Pak. Itu kalau surga yang ada di dunia ini biasanya orang menyebutnya hadiqah. Walaupun surga diartikan dengan hadiqah, tapi kalau di dunia itu belum ada apa-apanya, itu disebutnya adalah hadiqah. Surga benar, maksudnya surga ini surga nanti yang di akhirat, bukan taman yang ada dibuat oleh manusia, direkayasa oleh manusia. Ya, kalau dia adalah berada di alam, lo itu kan bukan kebun namanya. Kebun itu jika direkayasa oleh manusia. Ya, kalau di luar ya namanya hutan atau pemandangan atau panorama dan sebagainya. Wan naru hakun, dan neraka itu benar. Baru berapa tadi ikrarnya, Pak? 1 la ilaha illallah, 2 Muhammad Rasulullah, 3 Isa, 4 berikutnya al jannah, 5 an-nar. Bersaksi bahwa 5 perkara ini benar, gitu. Dakhalal jannah, ya. Kata Rasul, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga
betapapun amalnya. Istilahnya kalau biasanya bahasa umumnya itu adalah amalnya sejelek apapun, sekecil apapun, akan dia lihat. Allah tidak akan hapus, Allah tidak akan abaikan, Allah tidak akan aniaya. Seperti dalam surat Az-Zalzalah, Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kalau dia berbuat baik, dia melihat sekecil apapun. Zarrah itu ketika diartikan dengan misalnya apa? Biji sawit misalnya. Ya karena waktu itu menurut kita yang kita lihat itu yang paling kecil itu ya biji sawit. Kalau sekarang misalnya atom, ya kalau ada partikel lebih kecil lagi, ya maksudnya adalah itu mubalagh. Benda paling kecil apapun di dunia ini Allah akan catat jika dia beramal sebesar itu, tidak akan Allah sia-siakan. Nah, para jemaah sekalian, jadi orang yang tidak beriman dengan akhirat, ya, karena akhirat itu harus disurvei dulu, ya, harus dibuktikan dulu, harus dijamah dulu, ya, harus dialami dulu, baru kalau ada maka disebut ada, kalau tidak ada maka tidak ada. Itu namanya khurafat. Orang yang tidak beriman dengan adanya akhirat, ya kebalikannya. Kalau orang yang beriman pada akhirat kan masuk surga, Pak, betul? Kalau orang tidak beriman kepada negeri akhirat, na'udzubillah, jangan-jangan dia akan menjadi calon neraka. Na'udzubillah. Karena Allah mengatakan tadi adkhalahullahul jannah, berarti dia adkhalahullahun nara. Na'udzubillahi min dzalik. Para sekalian, ini juga tidak mudah. Ini kan kalau mau kaji berarti 5 masalah. Apa itu la ilaha illallah? Apa itu Muhammad Rasulullah? Ya, di sini Muhammad abduhu wa rasuluh. 2 kata tuh, abdun. Muhammad abdun. Kenapa Muhammad disebut abdun? Rasulun, kenapa? Itu penuh 2 bahasan. Isa juga begitu. Isa abdun, Isa rasul. Lalu al-jannah. Kita sekarang bahas sekarang masalah surga. Masalah surga itu para sekalian saya percepat, ya, karena terkait dengan identitas surga saya sebagian sudah sampaikan, terkait dengan kenikmatan surga sebagian sudah saya sampaikan. Ada masalah sifat orang, karakter orang yang akan menjadi penghuni surga. Nah, itu saya lewatkan, ya, tidak dibahas. Nah, sekarang baru masuk ke amalan apa yang membuat kita masuk surga. Nah, ini yang kita bahas. Jadi ya, tentang surga adalah kita loncati, ya. Tetapi kita harus yakini bahwa al jannatu hakun wan naru hakun. Neraka juga begitu, benar. Kalau orang ini begini dibahas dengan surga, dia menjadi besar hati, punya harapan yang besar dan berharap kepada Allah. Dengan neraka menjadi menciut, menjadi takut, menjadi pesimis, menjadi khawatir, menjadi menghindar, menjadi menjauh, menjadi meninggalkan penyebab masuk orang itu ke dalam neraka. Begitu. Kalau orang mengatakan al-jannah itu adalah reward, maka an-nar itu adalah punishment. Dan itu perlu dibahas. Nah, para sekalian, kalau hanya sekedar kita lalui, ya betul kita sudah lalui. Tapi tadi garis bawahi saya sebutkan di sini satu kata saja, syahadat, bersaksi, karena judulnya di sini syahidah. Tapi untuk sampai seseorang takluk dan mau bersaksi itu adalah perlu pengkajian. Dan ini adalah para sekalian yang harusnya kita aktif untuk mengokohkan diri kita agar kita semakin yakin dengan syahadat kita. Rajin untuk kita agar syahadat kita istiqomah kita pertahankan sampai mati. Plus yang ketiga, lebih berat, yaitu kenapa kalau kita berpeluang masuk surga karena bersyahadat tidak ajak pula orang lain untuk seperti kita, gitu. Islam sampai pada hati kita saat ini itu adalah karena hasil jerih payah orang-orang sebelum kita. Kita akan ditanyakan apa yang kita sudah perbuat sehingga kita ada kata jerih payah.
bapak nenek moyang kita dulu karena telah memeras keringat untuk menyampaikan Islam pada hati mereka yang akan datang, di generasi yang akan datang. Berarti ini ada sebetulnya tantangan dan tuntutan. Kita harusnya kalau saja tahu terima kasih, aduh alhamdulillah karena kita dapat Islam ini dari nenek moyang kita dahulu, yuk kita wariskan pula kepada anak-anak cucu kita, kepada orang terdekat kita. Itu namanya dakwah ilallah. Nah para sekalian, jadi ini adalah juga menjadi titik berat yang harus kita dalami, kita selami dalam hadis ini. Langsung kepada yang ketiga, ya. Ada 3 hadisnya sahih riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Kata beliau, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada lagi orang lain, ya. Kalau tadi di dalam hadis Jabir, ya, di pertama juga seseorang. Kalau sekarang juga datang juga seseorang. Kalau orang dekat sekampung, ya, ya itu katakan saja namanya ja'a, zaro, gitu. Datang, berziarah, gitu, berkunjung. Tapi kalau luar kota, ya, luar pulau, luar negeri, itu yang nanti dalam ilmu hadis dikenal dengan rihlah. Namanya rihlah. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, para ulama dahulu, mereka untuk mendapatkan 1-2 hadis, 1-2 ilmu itu tidak duduk cantik di rumah seperti kita sekarang. Ya. Dengan media internet, semua dunia seolah ada di ujung jari. Kalau dulu itu ada namanya rihlah, pergi keluar rumah. Kata Rasul, kharaja min baitihi, keluar dari rumah. Kata Rasul, man kharaja min baitihi talaban lil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah dengan maksud mencari ilmu, menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, kata Rasul, orang itu di jalan Allah. Ya. Kalau sekarang bisa jadi takwilnya takwil, ya. Barang siapa yang mengeluarkan pulsa, gitu, keluarnya pulsa, gitu kan. Karena apa? Karena orang duduk di rumah ada dengan pulsa. Para sekalian, tentu tidak akan samalah nilainya. Ya. Karena ketika keluar rumah itu ada khutwat, ya, ada langkah kaki dan sebagainya, ada waktu, ada tenaga. Pastinya adalah kalau dikaitkan dengan kaidah lain, bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu semakin besar nilainya sebanding dengan kesulitan yang dialaminya. Gitu. Kalau dia hanya duduk cantik begitu, ya, sambil minum kopi, minum teh, ya, kadang-kadang sambil mendengar ngobrol atau sambil tiduran, sambil segala macam, ya sebetulnya kalau dalam ilmu hadis seperti itu tidak bisa jadi ternilai meriwayatkan ilmu. Kalau dalam ilmu hadis, Pak, ya, kita misalnya main-main gitu, orat-oret, ya, pada saat mendengarkan majelis hadis, orat-oret, gambar-gambar, istilahnya ada konsentrasi, keluar dari ruang di mana kita majelis sama al-hadis, ya, orang itu sudah sebenarnya cenderung kepada derajat lemah dalam riwayat hadis. Jadi harus full konsentrasi memperhatikan majelis hadis, ya, pada zaman dahulu periwayatan hadis. Makanya ada muncul, ada namanya tadlis al-isnad, tadlis asyuyuh dan sebagainya. Itu istilah dalam ilmu mustalahul hadis. Sampai kalau ada orang misalnya sering banget sudah
banyak lama bergaul dengan syekh itu, mendengar, mendapatkan ilmu dari orang itu. Hanya ada satu kesempatan dia sakit, misalnya tidak hadir. Pada waktu hadis itu disampaikan dia hadir, tidak hadir, sakit, dia katakan saya mendengar dari guruku. Padahal dia tidak dengar, hanya memang kebanyakan majelis dia hadir, tapi hadis yang disampaikan itu dia tidak dengar. Itu mudalis, Pak, itu dusta, itu adalah hadisnya lemah itu. Bayangkan betapa susahnya untuk sampai kepada hadis itu sahih. Kalau sekarang kan tadi mendengar kadang-kadang ya, karena kita semua mengalami lah. Kalau mendengar dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan segala macam kan si pembicara kan tidak lihat kita, betul tidak? Ya, kita sambil ngopi, sambil ngobrol, sambil ketawa, sambil tidur. Dan itu adalah jauh dari hormat kepada ilmu dan sebagainya. Tetapi itu namanya modernisasi ya. Nah, karena itu tidak sama dengan orang yang dia hadir dalam majelis ilmu, huduran hisian, hadir secara fisik. Nah, para sekalian, ini tadi saya sedang sebut ja'a rajulun, datang. Jadi bisa jadi rihlah. Begitulah, bahwa dahulu itu adalah untuk mendapat ilmu itu dia keluar dari rumahnya, dia cari gurunya, dia kemudian berkorban. Dan namanya para ulama dahulu, dalam kisahnya itu ada namanya rahalat fi talabil ilmi. Bahkan ada kitab namanya ar-rihlatu fi talabil ilmi, dan seterusnya. Orang ini ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian mengatakan begini kepada Rasul, dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yubaiduni minan nar. Subhanallah. Para sekalian, orang ini datang dengan maksud yang besar, tahu tentang hakikat hidup. Katanya begini, dullani Rasul, dullani, tunjukkan aku, tunjukkan padaku, nyuruh pada Rasul ya. Tapi maksudnya adalah permintaan. Ya Rasul, tolong tunjukkan aku. Pada mana? Pada apa? Kata Rasul, kata orang ini, ala amalin, amalan, bukan khayal ya, amal nyata. Karena amal ini aku akan kerjakan, amaluhu, bukan teori. Tunjukkan padaku suatu amalan ya Rasul, amalan itu aku akan kerjakan. Tetapi hasilnya, kata orang ini, yudnini minal jannah, mendekatkan aku. Bayangkan kalimatnya ya, dengan santunnya, bukan memasukkan. Memang ada dalam pertanyaan yang lain yudkhiluni, tapi dalam riwayat ini yudnini. Yudni itu adalah sama dengan dunia, dekat, mendekatkan aku ke dalam surga atau pada surga. Jadi aku dekatlah ke surga gitu. Wa yubaiduni minan nar, menjauhkan aku dari neraka. Nah, ini kan tahu namanya visi hidup. Pada sekalian, tolong ya, semua kita camkan baik-baik, seharusnya menjadi visi hidup kita. Kan kita harus punya visi dalam hidup ini. Apa visi hidup seorang muslim itu? Visi hidup seorang muslim itu seperti yang dimiliki oleh orang ini, yaitu kata Allah, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dia dari neraka, Allah masukkan dia ke dalam surga, berarti dia telah beruntung. Nah, itu visi hidup kita. Berarti apa visi kita? Adalah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, menjadi warga surga. Itu visi kita. Gitu. Jangan sampai salah ya, nggak jelas ya. Titik kita harus fokus, menjadi warga surga. Gitu. Itu visi kita. Kalau kita sudah jadi warga surga, visi kita terwujud. Gitu. Kalau belum terwujud, berarti visi kita masih impian. Nah, orang ini nyari, minta jawaban pada Rasul. Saya punya visi dalam hidup ini. Tolong dong Rasul, tunjukkan aku, supaya cita-citaku, visiku tercapai. Nah, gitu. Begitu pula seorang muslim seharusnya. Apapun aktivitasnya kita ini harus menunjukkan pada visi kita. Jangan sampai
kita tidak tahu kemana arah ya dalam beramal. Kadang-kadang para sekalian karena sibuknya kita lupa lagi. Ingat, kita mau ke surga, bukan mau kemana-mana. Karena itu seluruh langkah kita harus ke arah itu. Kata orang ini, Masya Allah, bertanyanya, mudah-mudahan mengingatkan kita semua. Katanya, ya Rasul, tolong tunjukkan aku pada amalan, aku akan kerjakan amalan itu, tetapi dia mendekatkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka. Rasul jawabannya apa? Segitu hebatnya surga itu, Rasul dengan begini, kata Rasul, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah ya kepada Allah, jangan kamu menyekutukan Allah. Allah itu esa. Jangan kamu sekutukan Allah. Ibadah kepada Allah dengan tauhid. Gitu. Kedua, wa tuqimus shalah, kamu tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, kamu tunaikan zakat. Wa tusalli wa tasilu za rahimik, kamu sambung rahimmu. Gitu. Tasil, kamu sambung za, orang yang mempunyai rahimik, rahimmu. Rahimmu dengan dia sama. Sambung, jangan putus. Jadi ada berapa di situ, Pak? Satu, ibadah pada Allah, maksudnya di sini adalah tauhid. Ya, karena sholat kan ibadah juga, betul tidak? Zakat juga ibadah juga, silaturahim juga ibadah juga. Jadi kalau dikatakan Rasul mengawali dengan sesuatu yang mujmal, ibadah. Ibadah itu di dalamnya mengandung sholat, mengandung zakat, mengandung silaturahmi. Tetapi Rasul mulai dengan yang global, ibadah. Kemudian Rasul berikan contoh, contohnya yang terutama. Satu, sholat. Sholat itu terkait dengan hablum minallah. Itu prioritas. Ibadah yang paling prioritas adalah hak kamu dengan Allah. Perhatikan itu. Dan itu wujudnya sholat. Gitu. Tapi Rasul tidak menjabarkan panjang lebar gitu. Kalau tidak, ini kayak kuliah subuh. Tapi Rasul, hadis itu, para sekalian, hadis itu lebih daripada bahasa hukum. Dia singkat, dia padat, dia punya makna, ya. Namanya adalah di dalam istilah hadis Rasul itu namanya jawami'ul kalim. Dia mencakup, maknanya itu adalah kaya sekali, tetapi kalimatnya pendek. Nah, itu Rasul. Nah, contoh di dalam hadis ini. Jadi satu, kata Rasul, kamu perbaiki, kamu buat harmonis hubunganmu dengan Allah. Namanya sholat. Kedua, kamu buat harmonis hubunganmu dengan sesama kalian. Nah, itu harpa kan. Buat seimbang dalam hubungan sosial, ya. Sebetulnya kesejahteraan sosial itu adalah jika tidak ada ketimpangan sosial. Kalau adanya ketimpangan sosial, tidak akan sejahtera. Seperti yang kita sekarang rasakan itu, timpang antara sariyun wa faqirun, antara orang yang kaya, miliarder, dengan orang yang miskin. Wah, gapnya sangat jauh sekali. Bayangkan teman sekalian, satuannya itu kalau menurut, supaya gampang kita, katakan saja 85 gram. 85 gram, 2,5%. Nah, mungkin para ibu sekalian dan para bapak sekalian, coba hitung. Katakan 80. Sekarang kalau 1 gram berapa? Ya, misalnya 1 juta lah ya. Ya, 1 juta. Berarti kan 80 juta. Ya, supaya mudah ngitungnya. 80 juta itu ada 2,5%. Berarti berapa itu 2,5%? Nah, itu perlu dihitung. Nah, itu sebetulnya penghilang daripada gap sosial itu. Kalau ini terwujud, maka yang terjadi adalah kesejahteraan sosial. Tidak ada gejolak, nyuri, merampok, korupsi, gitu kan, menzalimi orang. Tidak, karena satu, dia takut pada Allah bahwa itu adalah haram, tidak boleh mengambil harta orang. Kedua, dia adalah ibadah karena dia adalah membuat orang terbantu, tertolong, membuat orang gembira, senang, dan segala macam. Semua itu adalah terjalin dalam apa yang disebut dengan bukti zakat. Secara letterlek, dia adalah sebetulnya zakat. Tetapi secara konteks, dia ada sebetulnya
kamu peduli terhadap sesama gitu. Nah, jadi ini hebat sekali. Atau biasanya dalam bahasa kita yang familiar adalah kata bahasa kita biasanya kalau hablum minallah berarti vertikal, hablum minanas berarti horizontal. Hebat sekali. Sejak awal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan demikian. Ya, jadi para jamaah sekalian, itu vertikal horizontal. Tetapi ada yang lebih khusus, karena kamu lahir ke dunia ini tidak begitu saja, tapi melalui siapa? Melalui ibu. Ibu itu melahirkan karena ada bapak. Karena itu kamu punya rahim. Perhatikan mereka. Gitu. Kata Rasul, silaturahim. Masya Allah. Hebat sekali. Manusia itu jangankan yang jauh, yang dekat harus diutamakan, karena itu disebut prioritas. Setelah berbicara tentang finansial dan zakat yang kaitannya dengan kesejahteraan sosial, keseimbangan sosial, ekonomi dan sebagainya dan seterusnya, Rasul prioritaskan. Dari itu antara lain silaturahim. Nah, para sekalian, kata Rasul disebut dalam hadis ini, falamma adbara, ketika orang itu berpaling, pergi, selesai gitu. Kalau bahasa kita, syukran Rasul, assalamualaikum, misalnya kalau bahasa kita kan. Ketika orang itu berpaling, izin, kata Rasul, in tamassaka bima umira bihi dakhala jannah. Kalau orang itu berpegang teguh, kalau bahasa kita konsekuen, ya. Tadi bertanya, kemudian dengan amalan, dan amalnya aku akan kerjakan, maka kata Rasul, orang itu jika dia kerjakan, dia akan masuk surga. Gitu. Nah, para sekalian, ini adalah cara kita masuk surga, amalan yang membuat kita masuk surga berikutnya. Jadi kalau dihitung ada berapa? Ya, berarti kan dihitung ya, silakan dihitung sendiri para sekalian. Ya, tambahan sekarang selain tauhid adalah sholat, zakat, silaturahim. Berikutnya adalah membaca ayat kursi. Betapa mudahnya membaca ayat kursi. Di dalam hadis, ya, dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau meriwayatkan sabda Rasul, kata beliau, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi. Teman sekalian, mari kita perhatikan dan tumbuhkan gairah ini. Tidak lama sebetulnya. Kapan ini waktunya? Kata Rasul, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah. Baca ayat kursi setiap dubur. Pada setiap dubur, maksud dubur itu adalah belakang, akhir dari sholat. Sholatnya maktubah. Maktubah itu yang fardu. Jadi 5 waktu. Setiap selesai sholat 5 waktu, jangan lupa baca ayat kursi. Gitu. Kadang-kadang pada sekalian kita ini adalah mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh, tidak dituntunkan oleh Rasul. Padahal kalau diurutkan agendanya, ya, diprotokolerkan begitu ya, zikir, doa pada sholat itu ada. Tetapi sayangnya kaum muslimin apalagi zaman sekarang, setelah salam, ba'da salam, langsung dibuka WA. Betul tidak? Para sekalian, mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka ya. Tidak masuk begini. Ayo dong, lanjut dulu doa zikir setelah sholat. Nah, para sekalian, kata Rasul, baca ayat kursi setiap akhir dari sholat kita. Kata Rasul, jaminannya lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-yamut. Tidak ada yang menghalangi orang masuk surga kecuali mati. Masya Allah. Ya, maksudnya apa?
ya dia sebenarnya kalau belum mati jadi belum masuk surga gitu. Belum kiamat ya berarti belum masuk surga, tapi kalau sudah kiamat dia masuk surga. Artinya orang yang membaca ayat kursi berpeluang masuk surga. Artinya kalau kita ingin masuk surga, baca ayat kursi minimal sehari 5 kali setiap ba'da sholat fardu, kan sebentar. Maka dari itu ini termasuk, kalau saya katakan adalah setiap muslim harus mempunyai hafalan ayat-ayat pilihan. Nah ini maksudnya, jangan sampai kita muslim tidak sama sekali punya hafalan Al-Quran. Yang punya hafal tuh trikul, kul lagi, tambah dong 1 juz misalnya gitu. Itu yang sistematisnya gitu, sistematis tuh, dari Amma Yatasa'alun terus sampai An-Nas hafal, sehingga namanya hafidz juz'i gitu. Jadi bisa layak mendapatkan julukan hafidz juz'i. Dia adalah seorang hafidz, dia juga hafidz, tetapi bukan hafidz kulli. Kalau hafidz kulli itu 30 juz, enggak, bukan hafidz kulli, tapi dia juga hafidz tapi juz'i. Hafalnya itu hanya juz ke-30, hafidz juga gitu. Kedua adalah hafidz atau hifdz terhadap ayat-ayat pilihan. Hafal dong surat Al-Fatihah, masa tidak hafal Al-Fatihah? Tidak salah sholatnya. Jadi hafal surat Al-Fatihah misalnya. Hafal misalnya ayat kursi misalnya. Hafal 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah misalnya. Jadi kalau mau tidur baca dulu lah, itu kan ada tuntunannya. Baca Al-Kahfi ya. Nah, itu ayat-ayat pilihan. Dan berikutnya silahkan pilih sendiri. Ada pilihan yang dituntun oleh Rasul, ada pilihan yang sesuai dengan, kalau bahasa kita tuh, selera ataupun kecenderungan kita, boleh ya. Ada yang menghafal surat Luqman, ada yang menghafal surat Yasin, boleh. Tapi jadi ada paketnya, itu ada paket harusnya paket dasar, paket pokok, ada paket pilihan tetapi nabawi, ada pilihan sendiri gitu. Itu ada 3 paket hafalan yang harusnya setiap muslim mempunyai gitu. Jangan sampai tidak punya, nanti kita tiket masuk surganya nggak jelas ya, kelas berapa ya. Jadi bang sekalian, ayat kursi ini kan baru judulnya saja, ayat kursi. Nah, ini kalau dibaca kenapa ya kok ayat kursi yang jadi masalah? Untuk menjawab itu kan harus buka ayatnya. Kenapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ah, ternyata ada Allah, ada al-hayyu, ada al-qayyum. Apa itu maksudnya? Wah, itu namanya sudah rahasia ayat al-kursi. Nah, itu lain lagi ya. Jadi para sekalian, agar kita masuk surga, maka lazimkan membaca ayat kursi minimal setiap ba'da sholat fardu. Nah, berikutnya ini juga judul juga, Pak. Membaca surat Al-Mulk. Saya beri judul begini karena dibawakan hadis begini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, juga dikeluarkan oleh Al-Imam As-Suyuti, ya, oleh Syekh Albani disebut hasan. Kata beliau, di sini disebutkan dari Anas bin Malik bahwa Rasul bersabda, kata beliau, suratun minal Quran mahya illa salatun ayat. Surat di dalam Al-Quran isinya 30 ayat ya. Kata beliau, khasamat an sahibiha hatta adkhalatul jannah wahya surat Tabarak. Surat Tabarak itu ya surat Al-Mulk. Jadi dia, surat ini, ayat-ayat dalam surat Al-Mulk ini adalah berusaha membela hari kiamat, membela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar orang yang membacanya Allah masukkan ke dalam surga. Masya Allah ya. Jadi ini juga kenapa surat Tabarak, itu kan perlu diklik tuh, Tabarak, lalu dikaji. Berarti tafsir surat Tabarak harus diprioritaskan supaya kita menjadi bergairah untuk membaca dan mengamalkan isinya.
Pada sekali ini terakhir ya, mungkin terakhir ya, jam 6 lewat sekarang. Di dalam hadis Ibnu Hibban meriwayatkannya rahimahullah taala dari Jabir bin Abdullah, kata beliau, Al-Qur'anu, ya, Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu, Al-Qur'an itu syafi'un, syafi'un pemberi syafaat, musyafi'un, ya, wa mahilun musaddiqun, wa man ja'alahu amamahu qadahu ila jannah, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila nar. Alhamdulillah min dzalik. Para sekalian, nih, jika kita ingin dimasukkan oleh Allah ke surga, kata Rasul, jadikan Quran menjadi imammu. Kalau bahasa sini amamahu, amamahu itu maksudnya di depannya. Kalau di depan itu berarti jadi imam, gitu. Jangan dibelakangi. Kata Rasul, kalau kamu menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai komando, kamu akan masuk surga. Tapi kalau Quran dijadikan di belakangmu, diduburi, ya, bahasa Arabnya begitu, atau di zohri, zohar itu punggung, ya, maksudnya punggung itu di belakangi. Bahasa Arab kadang-kadang menggunakan kalimat itu, ya. Dijadikan Al-Quran di belakang punggungmu, dijadikan Al-Quran itu adalah di bagian dubur kalian, ya, naudzubillah min dzalik, maka justru dia akan petaka, masuk neraka. Tapi kalau Quran dijadikan imam di hadapannya, menjadi pembimbing dia ke kanan, ke kiri, cepat, memperlambat, itu menjadi kendali dan acuan dan tuntunan hidupnya, surga. Orang-orang sekarang bingung, ya, sekolah lama-lama, pinter-pinter, jauh-jauh, tinggi-tinggi, akhirnya tetap saja meninggalkan Al-Quran. Padahal para jamaah sekalian, kalau dalam Al-Islam, ilmu itu identik dengan takut kepada Allah. Kata Imam Ahmad ketika mengartikan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Kata Imam Ahmad, kalau begitu ilmu itu takut pada Allah. Jadi esensi yang sangat substansial dari ilmu itu takut pada Allah, ya. Semakin orang itu takut pada Allah, dia berilmu berarti. Tapi semakin sombong dia kepada Allah, maka dia adalah pasti dia identik dengan iblis. Para sekalian, jadi ini judulnya adalah Al-Quran, ya. Tentu akan lebih besar daripada ayat kursi, lebih besar daripada apa namanya tadi, surat Tabarak, ya. Berarti kalau begitu harus ngaji Al-Quran, harus tadabbur Al-Quran, harus mentafsirkan Al-Quran, harus mengamalkan Al-Quran. Dan saya punya rumusan, seorang muslim terhadap Al-Quran itu harus minimal 13 T. T itu udah 13. Saya tidak akan terangkan. Jadi para sekalian, ini adalah betul. Ya, alhamdulillah. Ini betul kan? Ya. Jadi para sekalian, Al-Quran, ya. Al-Quran menuntun kita menuju surga. Baca, ingin masuk surga, tapi tidak pernah baca Quran, jarang baca Quran, jauh dari Quran, ya gimana gitu kan? Ingin makan tapi tidak makan namanya, ingin kenyang tapi tidak makan, gimana tuh? Tidak akan kenyang kita. Jadi kalau kita ingin terwujud masuk surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, baca Quran, ya. Orang-orang dahulu itu sampai dengan nawar kepada Rasul, bukan nawarnya itu
Bukan ya Rasul, bagaimana boleh nggak saya kalau baca Qur'annya hatamnya setahun sekali? Bukan itu nawarnya itu. Nawarnya ya Rasul, bagaimana kalau saya hatam lebih cepat dari 3 hari? Boleh nggak Rasul? Gitu. Jadi kalau bisa sehari 10 juz. Wah, itu kelasnya sahabat itu. 10 juz itu sebetulnya kalau dihitung waktu masih rasional juga sebetulnya. Ya, dihitung bagi 5 gitu kan. Jadi kan 2-2 ya kan. Setiap pada sholat 2 juz gitu misalnya. Ini walaupun jauh lah, itu susah lah itu Pak. Kecuali orang yang mungkin sudah pensiun, mungkin ya. Orang sudah pensiun, sudah dia punya penghasilan, tinggal pejet saja nomor. Sekarang kan begitu Pak, ingin gado-gado pejet ya, ujung jari, ingin makanan enak pejet, kan gitu, tinggal gitu saja. Wah, apa alasannya untuk tidak bisa hatam 3 hari? Betul tidak? Kalau misalnya orang itu lancar ya, paling lama katakanlah 30 menit misalnya, berarti 2 juz itu 1 jam gitu. Jadi 5 jam dia nganggur, tidak kerja apa-apa, bisa lah orang, dia 8 jam bisa kok. Kalau lebih cepat 25 menit, 25. Jadi para sekalian, tinggal maunya saja. Misalnya di pada subuh sekian, pada isya sekian, diatur, di manage, bisa, asal punya kemauan saja. Tapi kalau tidak sampai 3 juz, 3 hari misalnya, ya berapalah gitu kan. Sehari sejuz misalnya, atau sehari 5 lembar, punya komitmen supaya dia masuk surga. Munculkan kesadaran, bangkitkan gairah ini, insya Allah kita muncul kemauan. Tapi kalau tidak, ya tidak juga. Itu tadi yang saya bicarakan namanya teknis, bagaimana mengimplementasikannya. Tapi baru pada konsep, bahwa konsepnya adalah bahwa Al-Quran menghantarkan manusia menuju surga. Terakhir supaya ganjil Pak, 7 ya, sujud ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul, idza qara'a ibnu adam as-sajdah fasajada ya'tazala syaitan yabki yaqulu ya wailah, ya waili. Dalam riwayat yang lain, umira ibnu adam bis sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujud fa abaitu faliyan nar. Yaitu apabila membaca Al-Quran ya, seorang anak Adam, manusia membaca Al-Quran dan lewat surat As-Sajdah, membaca ayat sajdah namanya ya, ada tandanya kan, surat sajdah atau ayat-ayat sajdah ya. Ketika baca Al-Quran melalui ayat sajdah, sujud gitu. Apa yang terjadi? I'tazala syaitan minggir, menghindar, menyendiri, nangis. Celaka, kata syaitan. Manusia ini disuruh sujud, maka dia berhak atas surga. Dia disuruh sujud, dia enggan, tidak mau sujud, maka dia berhak neraka. Begitu Rasul menghikayatkan tentang penyesalan syaitan, iblis. Nah, jadi dari isyarat hadis ini, bahwa lebih detail lagi, kalau kita baca Quran lalu melewati ayat-ayat sujud, maka sujud. Nah, gitu. Itu adalah konsep orang masuk surga, baca Quran, dan pada saat membaca melalui ayat sajdah, maka dia bersujud. Nah, perlu teknis implementasinya. Bagaimana mengaplikasikannya? Itu adalah perlu pembahasan lagi. Ya, misalnya kita harus tahu ayat apa saja ya yang kita baca harus sujud. Berikutnya, apakah sujud itu pakai wudhu? Bagaimana kalau tidak menghadap kiblat? Bacaan sujudnya apa? Itu perlu pembahasan lagi. Jadi pada sekarang ini baru judul-judulnya saja ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberi hidayah kepada kita sekalian ya. Tinggal sisanya adalah para sekalian masih mau membahas ini, ataukah mau kembali kepada kitab 200 tanya jawab? Terserah para sekalian. Kalau masih mau
maka kita lanjutkan. Kalau tidak, kita loncati. Tidak mengapa. Tapi saya sudah sampaikan, kira-kira walaupun lebih daripada 40 tadi sudah kita dengar, itu ternyata kiat masuk surga. Segera, jangan tunda, karena besok adalah milik Allah dan besok tidak di dalam kekuasaan kita. Segera pilih apa yang membuat kita masuk surga. Ya. Kalau kita punya uang, berarti tadi ada unsur sedekah, ada silaturahmi, ada sholat jenazah, segala macam tadi sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan daya dan kekuatan kepada kita sekalian, dan tentu taufik, karena para sekalian, kalau Allah tidak memberikan taufik kepada kita, duduk di majelis taklim saja berat. Itu taufik sebetulnya. Kalau Allah tidak memberikan taufik kepada kita, baca Quran itu berat, dan seterusnya. Karena itu sebetulnya taufik kepada Allah itu yang harus prioritas didahulukan, mohon kepada Allah SWT. Makanya ya, ini pengingat saja, saya selalu ya bacakan doa ini, yaitu Allahumma inni, kalau saya bagi saya sendiri, kalau kita berarti inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa mungkin kalau sebut sapu jagat ya, pamungkas. Isi dunia kita ini, selama hidup kita ini perlu 4. Perlu hidayah, perlu takwa, kemudian perlu hati yang bersih, dan perlu cukup. Nah, ada dalam doa ini. Nah, kalau kita dikabulkan doa kita ini, maka seluruh hidup kita akan tercukupi. Jadi, dan kita tentu akan mudah beribadah pada Allah SWT. Pada sekalian demikian untuk kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita sehingga kita mudah beramal, beribadah menuju ridhonya, dan istiqomah hingga akhir hayat dalam husnul khatimah. Amin. Saya akhiri, wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Iya, betul. Betul. Ya, barang sekali memang ada, ini kan kata Rasul, ala makana minal amal, di atas amalan apapun, sekecil apapun. Ini sebetulnya membuat roja, ya tidak, membuat harap. Masya Allah, ternyata sedikit pun masuk surga. Dan ini dalam hadis yang lain kan kita juga dengar, ya, kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Masya Allah, betapa mudahnya gitu. Para sekalian, iya, lihat dari sisi hasilnya mudah, betul tidak? Tapi bagaimana orang itu memperoleh mudah kalau tadinya tidak susah? Betul tidak? Kan orang dia punya peribahasa, katanya berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Senang itu setelah sakit. Orang ini mengatakan la ilaha illallah jika sebelumnya dia sudah sakit, sudah membiasakan diri, sudah terbiasa, sudah mengkarakter la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia sebelumnya yang kecanduan adalah nyanyi, betul tidak? Yang kecanduannya adalah kalimat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wah, Allah murka sejak dia hidup. Maka orang itu adalah patut untuk takut kepada Allah, bukan harap, ya. Karena apa? Dia jangan-jangan tidak bisa ngomong itu. Nah, terkait dengan hadis ini juga begitu, sama, membuat orang punya roja, punya harap dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ayatnya saya bacakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat
perbuatan yang jelek sekecil apapun dia akan lihat, berbuat baik sekecil apapun dia akan lihat. Nah, hanya masalahnya begini, kalau misalnya ya orang diberi penjelasan begini, kalau kamu mengambil paket ini maka kamu adalah tidak perlu check in segala, langsung kamu duduk di VVIP gitu, betul tidak? Misalnya gitu, dah semuanya sudah dihandle, Bapak tinggal duduk manis saja, kami antarkan, kasih payung, dipayungi, diantar, pokoknya nggak usah Bapak, nggak usah periksa paspor, nggak usah periksa boarding pass, segala macam, betul ya, nggak usah apa namanya periksa laser, dah Bapak saya antar langsung duduk di VVIP ya. Kira-kira sama nggak tuh daya belinya dengan orang yang harus bayar dulu, ngantri dulu, kemudian bayarnya juga belakangan harus ngantri, boarding passnya dapat nomor yang tidak enak misalnya, betul tidak? Nah, sama nggak harganya? Ya. Atau mungkin datangnya itu nunggu dulu, orang nanti Pak kalau sudah penuh, tidak ada seat, ada cadangan baru boleh, suruh nunggu dulu, hanya untuk dapat tiket aja harus nunggu dulu sampai dengan betul ada peluang seat yang kosong, lalu boleh untuk dia memasukkan orang sebagai terakhir bagi penumpang kapal. Itu kan pot-potan Pak, betul. Dapat nggak, enak nggak, senyaman orang yang sulit tadi nggak? Nah, itu gambaran gampangnya begitu. Orang itu punya amal, nah amal pembelinya itu yang mana? Orang ini alama kana minal amal, dapat punya amalan sih punya, cuman masalahnya amalannya itu tidak seperti orang yang menyebabkan tadi masuk surga dengan tol langsung bighairi hisabin wala amal wala adab misalnya. Jadi betul itu adalah memberi harapan, tetapi bukan berarti dia qanaah dengan itu. Artinya adalah bahwa la ilaha illallah itu kalau ada di dalam hatinya, dia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Cuma masalahnya bisa jadi dia masuk neraka dulu. Ada orang, mungkin kita masih ingat namanya, istilahnya itu al-jahannamiyun. Al-jahannamiyun, mereka penghuni neraka jahanam. Nah, mereka ini mereka termasuk suatu hari dia bisa jadi akan Allah keluarkan dan menjadi manusia yang paling akhir keluar dari neraka, paling akhir masuk surga. Nah, jangan-jangan itu yang dimaksud oleh Rasul. Nah, kita kan menjadi duka, orang-orang ingin dahulu bahkan VVIP, dia malah paling akhir masuk surga, begitu kan. Nah, karena itu hadis ini memberikan isyarat kepada kita, betul dia akan masuk surga, hanya saja ya karena amalanmu begitu, ya sebatas kamu adalah memperoleh rahmatnya itu paling belakang ya. Karena itu kalau bisa ya, permisalan seperti ini tidak kemudian dijadikan sebagai menyepelekan amal ya, menjadi roja tadi, menjadi takjil, adalah gampang, nanti Allah akan masukkan ke dalam surga. Dia tidak paham bahwa neraka itu panas. Kalau orang itu mengerti neraka itu panas, orang itu tahu bahwa azab Allah itu pedih dan segala macam, dia akan lari. Manusia itu di dunia saja tidak ingin kena menderita oleh nyamuk saja nggak mau, betul tidak? Bagaimana kalau dengan azab benar? Kalau dibayangkan seperti itu, maka dia tidak ingin ya untuk menyepelekan amalan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada kesadaran kita yang harus tumbuh bahwa amalan apapun yang dimaksud di sini adalah amalan sekecil apapun akan Allah perhitungkan, dia memungkinkan untuk masuk surga, cuman tidak dijelaskan. Dia harus tahu bahwa jangan-jangan dia harus neraka dulu dan menjadi manusia paling akhir masuk surga, dia harus menderita dulu, dia harus babak belur dulu, dan itu harusnya kalau orang itu pinter tidak memilih kelas yang serendah itu. Kita harus justru seperti yang Allah perintahkan, sabiqu fastabiqu, berlombalah, jadilah kamu juara, dan seterusnya. Demikian Pak Bilal. Cukup ya, kita akhiri majelis kita pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah di atas sunnah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.